Presiden Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat siap tempur dan siap bertindak melawan Republik Islam Iran dengan tingkat teror militer, kekuatan, dan daya yang belum pernah terlihat sejak Perang Dunia II. Yang bisa kita harapkan sekarang adalah penumpukan besar-besaran pasukan Amerika di seluruh wilayah tersebut. Tunggu sebentar. Hatimu adalah milikmu. Hatimu adalah milikmu. Hatimu adalah milikmu. Hatimu adalah... Sebentar. Oke, kita sedang mendapatkan pembaruan langsung di sini. Presiden Trump telah mengumumkan bahwa dia akan menunda atas permintaan Iran dan negara-negara Timur Tengah lainnya. Tampaknya Trump memberikan kesempatan lagi kepada pihak Iran dan juga berharap bahwa... Oke, maaf, sedang diinformasikan. Sekarang kami mendapat informasi terbaru lagi. Kami menerima? Oke. Presiden Trump dari Amerika Serikat baru saja mengumumkan bahwa dia sekarang sedang mempertimbangkan serangan besar-besaran yang akan lebih besar dari sebelumnya. Warga negara AS Serikat di seluruh Timur Tengah telah diinformasikan oleh Kedutaan Besar AS Serikat untuk tetap berada di dalam ruangan dan... Oke. Tunggu sebentar. Baiklah. Berita terbaru. Menurut Presiden Donald Trump dari Amerika Serikat, tampaknya Pakistan dan Qatar sekarang telah meminta Amerika Serikat menunda serangan terhadap negara Iran sampai para pemimpin dan perwakilan mereka dapat menghasilkan usulan bersama. Dan begitulah keadaannya. Atau setidaknya itu yang saya pikirkan. Tunggu dulu. Sungguh, astaga, Charlie Brown. Tidak, maksud saya, Donald, sungguh, Pak Presiden. Perlu saya ingatkan Anda tentang adegan klasik ini dan kata-kata ikonik dari aktor Eli Wallach. Kalau harus menembak, tembak saja, jangan bicara. Saya tahu mungkin saya sedikit melebih-lebihkan situasinya dengan apa yang telah kita alami minggu lalu, beberapa minggu, bulan terakhir bersama Trump. Tapi itu adalah gambaran yang cukup adil tentang apa yang sedang terjadi. Trump paham media. Bagaimana mereka melakukan segalanya untuk membentuk persepsi kita tentang peristiwa dan realitas. Dan dia adalah ahli dalam memanipulasi media dan upaya mereka untuk membentuk narasi yang tidak selalu sesuai dengan apa yang mereka coba suguhkan kepada kita. Dari peristiwa besar yang berdampak historis hingga menyalahkan orang Yahudi atas hampir segala hal. Ya, segalanya. Bukan hampir. Dan bagaimana hal itu berkaitan dengan warna rambut orang-orang woke yang memakai anting hidung dan memiliki identitas gender yang cair. Semuanya saling terhubung. Ikuti dulu maksud saya. Saya sudah pernah bilang sebelumnya bahwa orang-orang Iran sedang bermain catur dengan strategi jangka panjang, sementara Trump bermain dengan pendekatan art of the deal. Tapi apa yang kita alami minggu lalu lebih mirip seperti pertandingan tenis. Bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ini membuat leher kita semakin pegal. Minggu lalu dipandang sebagai tarik ulur yang ekstrim antara eskalasi militer besar-besaran dan jeda diplomatik mendadak dalam konflik yang sudah berlangsung berbulan-bulan ini. Setelah berminggu-minggu pertempuran sengit di wilayah tersebut dan serangan siber berat dari Iran terhadap infrastruktur Amerika Serikat, tampaknya Amerika Serikat dan Israel akhirnya telah merampungkan rencana untuk kampanye pengeboman besar-besaran di banyak front yang menargetkan pusat energi dan industri Iran. Namun hanya beberapa jam sebelum operasi tersebut diluncurkan, Presiden Trump mengumumkan bahwa ia telah menunda serangan itu. Dia menyebut adanya tekanan diplomatik mendesak dari sekutu-sekutu Teluk Persia, khususnya Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dan mereka khawatir akan adanya pembalasan yang menghancurkan terhadap koridor energi di kawasan tersebut. Trump mengklaim bahwa dia mundur karena para aktor regional meyakinkannya bahwa sebuah terobosan sudah dekat. Dia menekankan bahwa negosiasi untuk mengakhiri perang dan merampungkan kesepakatan untuk membongkar program nuklir Iran akan dilanjutkan. Dan dia secara tegas memperingatkan bahwa Washington memegang semua kendali dan putaran berikutnya ini adalah kesempatan terakhir mutlak bagi Teheran untuk menandatangani kesepakatan final yang mengikat. Pasukan yang dipimpin oleh Iran tidak menunjukkan niat untuk mundur dan langsung melakukan serangan baru. Tapi serius, meskipun semuanya berjalan sesuai rencana dan prediksi, tidak diragukan lagi ada sesuatu yang salah dengan cara Amerika Serikat menangani situasi ini. Trump, dengan mempertimbangkan pemilu paruh waktu, masih menjadi aspek yang relevan dari semua yang sedang terjadi. Namun tampaknya, sampai tingkat tertentu, Trump terjebak di antara tekanan dari CENTCOM dan desakan Witkoff.
Atau benarkah begitu? Ada laporan yang beredar dengan klaim bahwa seorang perwira di cabang intelijen Komando Pusat Amerika Serikat menulis pesan yang dikirim Rabu lalu kepada sekelompok besar analis militer untuk meminta ide-ide baru tentang bagaimana menghadapi Iran. Meskipun ada laporan serupa juga di media Israel, saya akan sangat terkejut jika militer Amerika Serikat perlu mengirim email hanya untuk mengumpulkan ide. Dan jika mereka memang sedang bertanya, ini satu ide. Bagaimana kalau menikmati aroma napalm di pagi hari saja? Sangat mudah untuk terbawa suasana dengan semua ketidaksabaran media. Jadi, mari kita berhenti. Tarik napas dalam-dalam, dan ingat, untuk segala sesuatu ada masanya, dan untuk setiap hal ada waktunya di bawah langit. Trump membiarkan Kushner dan Witkoff menjalankan peran mereka. Mereka terus bersikeras untuk mempertimbangkan tawaran dari Pakistan dan Qatar yang sebenarnya hanya dimaksudkan untuk membeli waktu bagi Iran. Sepertinya Arab Saudi, Turki, dan negara-negara di kawasan bulan sabit Islam juga sebenarnya tidak ingin Iran dikalahkan, hanya dijinakkan saja. Seni dalam bernegosiasi berfokus pada membiarkan lawan percaya bahwa mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sementara Trump sedang bergerak menuju tujuannya, menyingkirkan kemampuan Iran di Selat Hormuz untuk mencekik ekonomi dunia. Ketidaksabaran media turut berperan dalam hal itu. Hal ini membangun kepercayaan diri Iran bahwa mereka memegang kendali. Namun kenyataannya, ini bukanlah mundurnya Amerika, melainkan sebuah jebakan strategis. Sebuah jebakan yang memang dipahami oleh Iran. Itulah sebabnya mereka terus menunda dan terus mencari-cari alasan. Konfrontasi militer yang menentukan tidak bisa dihindari. Namun, itu hanya akan terjadi ketika Amerika Serikat dan Israel memberikan sebuah keputusan akhir, ultimatum yang tidak bisa dinegosiasikan, yang menuntut pembongkaran total program nuklir Iran, yang pasti akan ditolak oleh Teheran. Dengan menunda serangan sampai ultimatum ini, Washington memastikan bahwa mereka akan melancarkan pukulan terakhir hanya setelah mendapatkan legitimasi internasional penuh, serta membersihkan Selat Hormuz dan menempatkan pasukan angkatan lautnya pada posisi ofensif yang dominan untuk menetralkan setiap pembalasan Iran secara instan. Itu bahkan mungkin terjadi sebelum pemilu di Israel dan pemilu paruh waktu di Amerika Serikat. Serangannya akan sangat dahsyat, sehingga tidak akan berdampak negatif pada keduanya, bahkan mungkin sebaliknya. Sementara itu, inilah alasan mengapa Israel menahan diri sampai batas tertentu terhadap Hizbullah dan Hamas. Kami tidak ingin memberikan alasan mudah kepada Iran untuk mengalihkan perhatian dunia dari target sebenarnya, yaitu mereka. Tapi jangan salah, sikap menahan diri secara taktis ini tidak mudah bagi kami. Putaran ketujuh pembicaraan antara Israel dan Lebanon, yang banyak orang coba anggap sebagai penyelesaian situasi, berjalan seperti yang kami harapkan. Hizbullah tidak mau melucuti persenjataannya, tapi memanipulasi situasi untuk keuntungan mereka. Mereka secara harfiah hanya mengganti pakaian mereka, menukur truk militer mereka dengan van kemanusiaan yang diberi tanda Organisasi Kesehatan Islam dan menyelundupkan perlengkapan sepenuhnya tanpa terdeteksi. Perlengkapan itu langsung masuk dari Iran melalui perlintasan Al-Altanf di perbatasan Irak-Suriah, seperti yang dilaporkan minggu ini oleh Israel Channel 14. Mereka mengisi truk bahan bakar sipil dengan drone canggih, kepala roket, dan jaringan serat optik, lalu mengendarainya melintasi perbatasan dan langsung menyalurkannya ke Lebanon Selatan. Sementara itu, tentara Lebanon, orang-orang yang terus diklaim oleh Barat akan secara ajaib menjaga keamanan wilayah tersebut, benar-benar lumpuh karena ketakutan. Para tentara Lebanon sama sekali menolak untuk bahkan menginjakan kaki di markas-markas Hizbullah, karena mereka tahu pintu-pintunya dipasangi jebakan peledak. Jadi benar, Israel menahan diri agar jebakan strategis yang lebih besar bisa menjerat Iran, menjerat Teheran. Tapi jangan mengidealkan penundaan ini. Barat datang dengan pena, berharap bisa bernegosiasi untuk gencatan senjata. Musuh teroris datang dengan tipu daya, truk bahan bakar, dan drone, bersiap untuk fase berikutnya dari perang ini. Dan kita tahu kemana semua ini akan bermuara dan siapa yang pada akhirnya akan disalahkan. Situasi di Gaza saat ini tidak berbeda. Hamas mengancam akan sepenuhnya meninggalkan kesepahaman yang mulai terbentuk. Mereka mengklaim bahwa serangan udara Israel yang terus berlanjut menghambat kemajuan. Sekarang mereka sangat peduli dengan kemajuan. Betapa istimewanya. Teroris Hamas mencoba menggunakan negosiasi itu sendiri sebagai tameng untuk memaksa jeda militer. Ini bukan bagian dari kesepahaman awal, 20 poin. Mereka ingin Israel menghentikan eliminasi target agar mereka bisa menarik napas sejenak. Dan ini adalah fiksi yang persis sama seperti yang terjadi di front utara dengan Hizbullah.
Dan kita semua tahu di sini juga siapa yang pada akhirnya akan mereka salahkan. Berbicara tentang menyalahkan orang Yahudi dan Israel, bagaimana dengan situasi di Spanyol itu? Ternyata, kemenangan besar bagi Israel minggu ini karena upaya kita membanjiri Spanyol dengan pengungsi berhasil mencapai apa yang kita tuju. Bukan membanjiri dengan pengungsi. Itu hanya caranya. Tujuan utama kita adalah membuat otoritas Spanyol terlibat dalam melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil yang tak berdaya. Sekarang, Sanchez bisa dengan sok benar menyalahkan siapa. Tidak semudah itu ketika kau harus berurusan dengan masalah yang rumit, bukan kawan? Aktor Spanyol tolol Javier Bardem membagikan ulang postingan media sosial yang menuduh bahwa Israel dan kelompok sayap kanan di barat diuntungkan dari ketegangan antara Spanyol dan Maroko terkait enklav Ceuta. Salah satu postingan mengatakan bahwa tidak diketahui siapa yang merekayasa krisis di perbatasan antara Maroko dan enklav Afrika Utara itu, tetapi mengklaim bahwa Israel dan kelompok sayap kanan barat diuntungkan dari Spanyol yang dilemahkan dan didestabilisasi. Tentu saja, orang Yahudi memfasilitasi hal ini. Dan tentu saja, corong untuk outlet Ikhwanul Muslimin yang mendanai teror ini menerbitkan artikel lain yang menyiratkan bahwa Israel yang bertanggung jawab. Apakah Spanyol sedang dihukum? Ya, mungkin kita membayar para pekerja ilegal itu. Imigran, 7.000 shekel masing-masing. Ternyata mereka telah banyak berbuat baik untuk Israel. Investasi terbaik karena sekarang Spanyol sedang melakukan genosida terhadap orang-orang Maroko itu. Namun, apa yang terjadi di Spanyol seharusnya tidak mengejutkan. Kita sedang menyaksikan kemunduran negara-negara barat di seluruh Eropa. Ini berada pada skala invasi barbar dan Hun, dengan kemiripan yang jelas dengan situasi pada abad ke-4 dan ke-5 yang membawa kita ke zaman kegelapan dan abad pertengahan. Kita hanya satu generasi lagi dari hasil yang sama. Ada pelajaran mendalam di sini untuk Israel dan siapapun yang ingin bertahan hidup. Memegang teguh tradisi, warisan dan simbol nasional Anda bukanlah pilihan. Itu adalah dan selalu menjadi kebutuhan eksistensial. Salah satu alasan Israel dan orang Yahudi diserang secara brutal oleh kelompok woke, baik kiri maupun kanan. Kaum kiri radikal suka melabeli patriotisme sebagai fasisme dan tradisi sebagai pemaksaan agama. Tapi itu hanyalah peta jalan progresif menuju bunuh diri nasional. Akar kita tertanam kuat dalam sejarah Yahudi. Secara geografis, kisah kita dimulai di Yudea dan Samaria. Alkitab adalah landasan budaya Yahudi utama kita, dan Zionisme adalah detak jantung nasional kita. Jika kita mencoba membalik narasi itu dan berpura-pura, seperti yang dilakukan oleh mereka di pihak kiri di Israel, bahwa satu-satunya tujuan keberadaan Israel adalah menjadi demokrasi liberal, seperti di buku teks, kita akan berakhir seperti Spanyol. Sekarang kita beralih ke berita yang tidak sesuai dengan narasi media arus utama. Di pojok berita baik kita, yang baru saja saya buat, kita bisa melihat bagaimana keadaan di Gaza membaik. Gambar-gambar indah dari Gaza minggu ini. Sebuah gym yang bagus, sebuah kolam renang yang bagus, makanan yang enak. Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang yang sok suci sekarang? Ya, sepertinya mereka akan mengganti warna rambut mereka. Tren warna rambut ungu sepertinya sudah resmi berakhir, karena semakin banyak orang yang sekarang mulai memakai rambut pendek berwarna hijau. Organisasi perempuan trans woke yang lebih dikenal sebagai OWTF telah secara resmi meminta para anggotanya untuk mewarnai rambut mereka menjadi hijau, mengganti warna rambut mereka dari ungu menjadi hijau. Semakin banyak pemotong gender dengan tindik hidung yang melakukan hal ini. Jadi kita tidak akan bisa memberi label pada mereka. Ungu juga telah ditemukan dapat menyebabkan kerusakan otak. Dan kita semua tahu betapa hijau itu begitu terbuka dan inklusif. Saya sudah bicara tentang kesabaran sebelumnya. Bagaimana segala sesuatu ada waktunya. Ini adalah tema yang sering muncul dalam iman kita. Kitab suci Ibrani berulang kali mengajarkan bahwa kesabaran bukanlah pasivitas. Itu adalah ketekunan yang penuh iman. Menunggu sambil melakukan apa yang benar. Mempercayai waktu Tuhan. Dan menahan keinginan untuk memaksakan hasil. Banyak ayat menggambarkan kesabaran sebagai keteguhan untuk bertahan melalui penundaan, kesulitan, atau ketidakpastian. Menunggu sering digambarkan sebagai pilihan untuk tetap mempercayai Tuhan ketika hasilnya tidak langsung terlihat. Hal ini benar bagi Abraham dan Sarah, bagi Yakub, Yusuf, dan terutama bagi Musa. Orang mungkin tidak melihat alasan di balik penundaan, tetapi Tuhan mengangkat atau menyelamatkan pada waktunya.
bukan menurut desakan kita. Upaya untuk mencari jalan pintas soal waktu seringkali berujung pada bahaya, konflik, atau ketakutan. Seperti yang terlihat dalam kisah Saul, Daud, dan dengan menyakitkan pada putra Daud, Absalom. Menunggu dalam kitab suci Ibrani biasanya disertai dengan tanggung jawab. Kamu tidak menunggu dengan meninggalkan tindakan yang bermoral. Kamu menunggu dengan menjaga integritas. Jangan membalas atau merebut kekuasaan dengan kemarahan. Lanjutkan doa, ibadah, keadilan, dan ketaatan, bahkan ketika pertolongan tidak segera datang. Tetaplah sejalan dengan Tuhan daripada mengikuti tekanan orang banyak, seperti dalam kisah Rut. Logika moralnya adalah, tindakan cepat yang didorong oleh keinginan, iri hati, atau ketakutan dapat menghancurkan hidup. Sedangkan kesabaran menstabilkan penilaian. Berharaplah bahwa cerita ini belum selesai, meskipun langkah berikutnya belum terlihat. Selalu percaya, bangsa yang kekal tidak pernah takut pada perjalanan panjang. Dan itulah yang selalu menjadi kekuatan terbesar dari bangsa Yahudi. Saya Daniel Siman, terima kasih telah bergabung bersama saya di Straight Up dari JNS TV Studios di Yerusalem, Israel. Shabbat Shalom, dan sampai jumpa lagi minggu depan.